Bab 040. Gak gitu juga sih ta, kekeh Bagas. Aku membuka ponselku saat aku melihat notifikasi pesan masuk, ternyata Riri mengirimiku pesan. Ibunya Angga jatuh di kamar mandi, hingga Angga dan Riri harus menengok ibunya Angga di kota kelahiran Angga. Riri memintaku untuk belanja bulanan dan mengabarkan bahwa dia tidak akan pulang malam ini, karena harus menemani Angga menginap di rumah sakit menemani ibunya. Siapa? Tanya Bagas. Riri, dia bilang gak bakalan pulang malam ini, jawabku. Kenapa? Tanya Bagas. Calon mertuanya masuk rumah sakit, jawabku. Mau aku temenin malam ini? Goda Bagas. Boleh, tapi di apartemenku banyak banget kecoa, ledekku. Bagas mencebikkan bibirnya di skakmat olehku. Kamu emang gak takut tidur sendirian? Tanya Bagas. Takut apa? Tanyaku. Hantu atau orang jahat, jawab Bagas. Aku bukan anak kecil yang takut hantu, kalau orang jahat aku pemegang sabuk coklat karate, ucapku sambil menjulurkan lidah. Semenjak pindah ke Jakarta, Dipta memaksaku ikut karate. Dipta bilang di Jakarta banyak orang jahat, jadi terpaksa aku ikut latihan karate. Tidak terasa, kami menghabiskan waktu selama 2 jam di sini. Suasana di sini emang bikin betah. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa berlama-lama ngobrol dengan Bagas. 40. Gas, pulang yuk. Aku harus belanja bulanan soalnya, ucapku. Aku temenin ya. Ucap Bagas. Ada angin apa nih? Hari ini kamu baik banget sama aku, kekehku. Sekali-kalilah, ucap Bagas sambil tersenyum. Yang sering aja sih. Ucapku. Aku dan Bagas memasuki supermarket, Bagas mendorong troli sedangkan aku berjalan di sampingnya. Aku mengulung senyumanku, aku sering melihat adegan di drama Korea, pasangan yang berbelanja bersama di supermarket. Aku tidak menyangka aku akan mengalaminya bersama Bagas, walaupun dia bukan pasanganku. Jadi kamu pakai sampo itu? Tanya Bagas saat aku mengambil sebuah sampo yang biasa aku pakai. Iya, kenapa emang? Tanyaku. Wangi, aku suka aromanya, jawab Bagas. Maksudnya apa sih Gas kamu ngomong gitu? Makiku dalam hati. Anggurnya enak yang panjang-panjang gini tahu, saran Bagas saat kami memilih buah. Tahu sih, cuman lebih mahal, mending yang biasa aja, jawabku. Belanja aja pakai mikir-mikir segala, cibir Bagas sambil memasukkan anggur yang berbentuk lonjong ke dalam keranjang. Aku hanya menghela nafas melihat tingkah Bagas. Aku berdoa dalam hati, semoga suatu saat nanti aku bisa berbelanja tanpa melihat label harganya seperti Bagas. Sini. Bagas menarik tanganku ke sebuah stand sosis. Di sana ada seorang wanita parubaya yang sedang memanggang sosis kecil-kecil untuk tester. Bagas memakan sepotong sosis dan dengan semangat dia mengunyah sosis tersebut. Enak loh ucap Bagas sambil menyodorkan sepotong sosis ke depan mulutku. Dengan ragu aku menggigit sosis yang diberikan oleh Bagas. Enak kan? Tanya Bagas. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Pengantin baru ya? Tanya wanita parubaya yang sedang memanggang sosis. Aku tersedak sosis yang sedang aku kunyah. Bagas dengan lembut menepuk-nepuk punggungku. Seorang wanita muda penjaga stand susu untuk ibu hamil lalu menghampiri kami. Bunda, susunya, baik loh sebelum kehamilan. Ucap wanita muda tersebut padaku. Kami belum menikah, ucap Bagas masih menepuk-nepuk lembut punggungku. Gak apa-apa, lebih baik dipersiapkan dari sekarang, ucap wanita muda SPG susu ibu hamil. Mau beli gak? Goda Bagas. Aku melirik Bagas dengan pandangan membunuh,
sedangkan Bagas tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai berbelanja, kami mengantri di kasir untuk membayar. Kamu gak ada yang mau dibeli? Tanyaku pada Bagas. 41. Enggak, jawab Bagas. Kamu pernah belanja ke supermarket? Kepoku. Pernah lah, cuman jarang. Lupa terakhir belanja kapan, jawabnya. Saat tiba giliran kami membayar, Bagas menyerahkan kartu kreditnya pada kasir. Ini nanti aku dipotong gaji apa gimana? Sinisku. Anggap aja bayaran karena kamu udah nemenin aku malam ini, kekeh Bagas. Dih. Kamu kira aku cewek bayaran apa? Ucapku dengan nada judes. Bagas terbahak mendengar ucapanku. Sesampainya di apartemen, Bagas membantuku membawa belanjaan dan barang-barangku ke dalam apartemen. Makasih ya Gas, ucapku. Kamu gak nawarin aku minum dulu? Tanya Bagas. Gak, udah malam, kamu mending pulang, usirku sambil mendorong tubuh Bagas keluar dari apartemenku. Tega banget sih kamu. Aku haus tahu. Protes Bagas. Kan bisa beli di jalan, ucapku. Pelit banget sih kamu, Bagas mencebikkan bibirnya. Kalau kamu masuk ke sini, nanti kamu gak mau pulang lagi. Ucapku dengan nada menggoda. Aku kuat iman kok. Ucap Bagas keras kepala. Entar setan lewat bisa bahaya. Udah sana pulang. Aku menutup pintu apartemen. Dasar Lita tega. Teriak Bagas dari luar. Kalau kamu ngetem di sini takutnya aku gak bakal biarin kamu pulang, lirihku. Setelah selesai mandi dan menata belanjaan di dalam kulkas, aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku menghela nafas frustasi, bayangan Bagas berseliweran di otakku. Kenapa gue jadi baper gini sih? Lirihku. Enggak. Ini pasti cuman kebawa suasana aja, aku meyakinkan hatiku. Harusnya kan aku lebih baper sama Kenzo daripada sama Bagas. Kenzo selalu memperlakukanku dengan baik, kami satu frekuensi. Kenzo juga sangat terbuka padaku hingga mau membagi lukanya denganku, tapi entah mengapa kalau dengan Kenzo aku tidak pernah merasakan gelenyar aneh seperti pada Bagas. Aku harus melindungi hatiku pernah patah sampai menjadi serpihan. Di saat aku menyerahkan seluruh hati dan memberikan cinta tulusku untuk seorang pria, dengan teganya dia berselingkuh dan berniat melenyapkanku dari dunia ini. Aku tidak mau sakit hati lagi, jika aku membiarkan hatiku untuk menyukai Bagas, sudah dapat dipastikan aku akan terluka. Bagas menyukai Lea, tidak ada tempat untukku di hatinya. Posisiku di hati Bagas hanya sekedar sekretaris yang selalu mendukungnya. Bagas anak orang kaya, sedangkan aku. Tidak ada masa depan untuk hubungan kami, aku takut aku akan tersiksa dengan cinta satu pihak. 42. Aku meyakinkan hati dan otakku bahwa aku tidak menyukai Bagas, aku hanya terbawa suasana saja tadi, lihat saja Senin nanti dia pasti akan kembali menjadi menyebalkan, hubungan Bagas dengan Lea juga sedikit lagi akan mencapai garis finish. Kantor Pusat Abimanyu Group. Persediaan bahan mentah masih aman kan? Tanya Bagas. Masih aman Pak, jawabku. Batch 2 nanti Mr. James memperkirakan bakalan 2 kali lipat ordernya. Yang bener Pak. Iya, kemarin produk kita lolos uji, makanya Mr. James langsung pesen banyak. Ada ujinya juga sekarang. Mereka gak mau kecolongan lagi kayak kemarin. Keren banget nih Abimanyu Group punya coach CEO yang pinter pujiku. Bagas mengulum senyumannya mendengar pujianku. 43. Pekerjaanku sibuk seperti biasanya, namun sekarang aku bersemangat mengerjakan semua pekerjaanku karena Bagas benar-benar menjadi bosku,
dia mengerjakan semua pekerjaannya, dengan senang hati aku membantu Bagas dengan sebaik-baiknya. Pak, makan siang mau saya pesenin apa? Tanyaku. Kita makan siang bareng aja, jawab Bagas. Bareng mitra mana Pak? Tanyaku sambil membuka catatan kecil, seingatku tidak ada janji makan siang dengan mitra. Kita berdua aja, ucap Bagas. Hei jantung. Berdetaknya santai aja dong, makiku dalam head. Mau makan di mana Pak? Tanyaku menyembunyikan kegugupanku. Terserah kamu ajalah, jawab Bagas. Di kantin. Tanyaku. Jangan di kantin lah. Tawar Bagas. Tadi katanya terserah. Cibirku. Kemarin pernah aku makan di kantin, orang-orang jadinya berebut buat duduk deket aku, males. Ucap Bagas. Ya, memang banyak karyawan yang sangat semangat untuk menjilat Bagas saat ini. Di resto Jepang deket sini aja ya, ucapku. Oke. Tok, tok. Pintu ruangan diketuk, dengan segera aku membuka pintu. Aku melihat Indra dan Lea tersenyum ke arahku. Ta, Bagas ada jadwal makan siang sama mitra gak? Tanya Lea. Gak ada Le, jawabku dengan nada kesal. Gas temenin aku makan siang yuk. Ajak Lea. Tapi udah ada janji Le, ucap Bagas. Sebel deh sekarang. Lea udah gak jadi prioritas Bagas lagi, ucap Lea sambil mencebikkan bibirnya. Dosa apa aku hingga harus melihat drama memuakkan ini? Jeritku dalam hati. Pak Bagas ada meeting jam 2 nanti, mohon kembali sebelum jam 2, ucapku sambil meninggalkan mereka. Ta. Bagas berteriak saat aku melenggang meninggalkan ruangan, aku tidak menggubris Bagas yang memanggil namaku. Entah mengapa hatiku panas melihat Lea bersama Bagas. Kenapa aku kesel ya? 44. Kenapa aku marah? Pasti karena gak jadi makan enak dan dibayarin Bagas. Aku mencari-cari alasan untuk kekesalanku pada Bagas. Masih jam setengah 12 siang, belum waktunya istirahat, aku putuskan untuk nongkrong di tempat. Riri. Tumben di sini. Tanya Riri. Bos lagi ama bebeknya, mau makan siang, jawabku. Oh, Riri membulatkan bibirnya. Ibunya Angga udah baik-baik aja. Tanyaku. Iya, kemarin tekanan darahnya naik, untung aja gak kenapa-napa. Si Angga masih di sana. Masih, kayaknya 3 hari ke depan masih di sana. Terus lu kenapa gak nemenin? Angga sama ibunya maksa gue buat kerja, mereka gak mau gue cuti gara-gara ini, lirih Riri. Itu artinya mereka care sama lu, jangan overthink. Ucapku. Gue denger Pak Johan mau ke Amrik lagi, ucap Riri. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Lu kok gak frustasi kayak kemarin? Kekeh Riri. Bagas udah bisa dilepas, jadi santai aja, lirihku. Hai Ta, sapa Tio yang baru keluar dari ruangan Pak Johan. Hai, sapaku. Jarang kelihatan sekarang, ucap Tio. Iya, banyak kerjaan, jawabku. Kamu makin cantik, puji Tio. Makasih, ucapku dengan mengulas senyuman tipis. Udah jam makan siang bareng yuk. Ajak Tio. Aku udah janji makan siang sama Riri, dustaku. Riri melirikku dengan pandangan judes. Oh gitu? Aku duluan kalau gitu, ucap Tio. Kapan lu janjian ama gue makan siang? Cibir Riri saat Tio sudah pergi menjauh dari kami. Biasanya juga gitu kan? Kekehku. Sampai kapan lu mau ngejomblo terus? Cobainlah Ta, buka hati lu buat si Tio, saran Riri. Iya, ucapku malas. 45. Lain kali kalau si Tio ngajak pergi,
jangan nolak. Ucap Riri. Iya bawel, aku mencubit pipi Riri. Andri melambaikan tangannya pada kami saat di kantin, teman-temanku sudah kumpul di sana. Mau pesen apa ta? Tanya Riri. Bakso ama jus jeruk, ucapku. Sementara Riri memesan makan, aku duduk di samping Andri. Kok kalian lemes banget? Tanyaku. Gara-gara bos lu tuh, kita jadi banyak banget kerjaan, ucap David menghela nafas panjang. Kapan dinas ke Sulawesi? Tanyaku. Lusa, gila. Di sini aja banyak banget kerjaan ditambah lusa kudu ke Sulawesi, ucap David frustasi. Ingat bonus, keke Andri. Mending banyak kerjaan lah, daripada kagak ada kerjaan, ucap Naura. Katanya Pak Santosa meninggal ya kemarin. Tanya Jihan. Iya, gue sama Riri kemarin ngelayat, ucapku. Gak ngangka ya, padahal masih muda, ucap Irma. Katanya serangan jantung pas main badminton sama temen-temennya, jelasku. Ta, ini buat kamu, Tio menyerahkan segelas macchiato dingin kesukaanku. Makasih, ucapku. Diminum ya, ucap Tio dengan senyuman terbaiknya. Aku hanya menganggukkan kepala. Lalu Tio balik badan meninggalkanku. Cie, ucap teman-temanku kompak. Udah terang-terangan aja tuh si Tio. Ucap Naura. Kasih lampu ijo ta. Ucap Andri heboh. Hajar aja ta, biar gak jomblo lagi. Kekeh David. Aku menatap macchiato dingin di hadapanku, apa aku harus memberi kesempatan pada Tio untuk membuka hatiku? Sekitar jam 1 siang, aku kembali ke ruanganku. Bagas tentu saja belum kembali ke kantor, semoga saja dia kembali sebelum jam 2 siang. Membayangkan Bagas dengan Lea sedang makan siang sambil bersenda gurau entah mengapa membuat hatiku panas dan otakku menjadi ngeblank. Aku harus cepat menyingkirkan perasaan ini. Aku membuka ponsel, Tio mengirimi aku pesan, dia mengajakku untuk makan malam, tanpa pikir panjang aku menerima ajakan Tio, aku putuskan untuk memberikan kesempatan pada Tio untuk mendekatiku. Bagas datang sekitar jam 2 siang, dia memberikanku sekotak makanan Jepang, sepertinya tadi dia makan siang di restoran Jepang. 46. Ini tak buat kamu. Makasih Pak. Kok kamu kayak lemes gitu? Mules Pak, tadi makan bakso kebanyakan sambelnya, jawabku asal. Kamu sakit. Tangan Bagas menyentuh dahiku. Saya bilang mules Pak, bukan demam. Aku menepis tangan Bagas dari dahiku. Gak usah sok perhatian. Makiku dalam hati. Udah minum obat? Tanya Bagas. Udah Pak, dustaku. Kamu istirahat aja, aku bisa meeting sendiri, ucap Bagas. Udah mending kos sekarang, ayo Pak kita meeting, ajakku. Tekadku semakin bulat untuk menerima Tio. Aku tidak mau makin terperosok pada perasaan semu yang aku rasakan untuk Bagas. Saat pulang kerja, Tio sudah menungguku di lobi. Dia terlihat cukup tampan dengan kemeja biru navy yang dipakainya. Udah lama nunggu? Tanyaku. Enggak, baru aja, jawab Tio. Kita mau makan di mana? Tanyaku. Aku udah reservasi di resto temen aku, gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Tio membukakan pintu mobil untukku. Setelah duduk dan memasang sabuk pengaman, Tio menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Belakangan ini kamu sibuk ya ta? Tanya Tio. Iya, proyek pasar Eropa sukses besar, jawabku. Dulu aku kira Pak Bagas itu cuman main-main di perusahaan, kekeh Tio. Iya, aku juga gak ngangka Pak Bagas cukup kapabel jadi CEO, ucapku. Suasana di resto ini sungguh sangat romantis. Sepertinya Tio benar-benar berusaha menciptakan suasana romantis untuk kami,
Kami duduk di lantai 2 kafe ini, di sini tidak ada orang sama sekali, berbeda saat aku melewati lantai 1 tadi. Kok di sini gak ada orang? Tanyaku pada Tio. Aku sengaja reservasi biar gak ada yang ganggu, kekeh Tio. Wah, sayang banget, mahal gak reservasi 1 lantai kayak gini? Tanyaku. Kamu ini, bukannya terharu terus baper malah nanyain harga, kekeh Tio. 47. Aku ikut terkekeh mendengar ucapan Tio, iya juga sih kenapa aku jadi salah fokus ke harga daripada effort yang dikeluarkan oleh Tio.